Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada materi proposal. Nah, pasti udah pada tahu dong apa itu proposal, dan pasti kalian juga sudah sering dengar itu proposal, atau mungkin kalian pernah membuat dan juga kalian pernah pegang atau pernah baca, pernah lihat-lihat yang namanya proposal. Nah, kali ini Bumi akan jelaskan tentang proposal ya. Jadi kali ini apa saja yang akan kita bahas dalam materi proposal? Yaitu yang pertama nanti akan kita bahas tentang pengertian dari proposal. Pengertian proposal. Kemudian ada jenis proposal. Kemudian ada tujuan dari proposal. Juga ada struktur atau sistematika proposal. Lalu ada kaidah proposal. Kemudian merancang proposal karya ilmiah. Selanjutnya nanti ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat proposal. Nah, lanjut lagi ada kerangka atau draft penulisan karya ilmiah ya. Oke, kali ini yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengertian proposal. Jadi, pengertian proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah proposal adalah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja. Jadi rencana-rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja seperti biasanya berbentuk tertulis. Jadi proposal itu bentuknya tertulis ya. Itu dia pengertian dari proposal, rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja. Proposal berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proposal formal, ya. Kenapa dia bisa disebut dengan proposal formal? Karena proposal formal yang memuat persyaratan-persyaratan formal. Dan ciri-cirinya itu yang pertama ada A, bagian pendahuluan yang meliputi sampul, halaman, judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan permohonan pengesahan. Kemudian ciri yang kedua itu yang B, isi proposal yang terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, kemudian tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, dan keuntungan juga kerugian. Terus ada waktu dan biaya, ya. Ciri-cirinya biasa seperti itu. Dan yang C itu ada bagian penutup yang berisi simpulan, lampiran, tabel dan sebagainya. Ya, yang kedua itu ada proposal semi formal. Jadi proposal semi formal ini yaitu ada proposal umum, masih ada dua jenis lagi. Yang pertama proposal umum, digunakan sebagai usulan atau rancangan kegiatan, dan penggunaan bahasanya juga tidak terlalu baku kalau proposal umum ini. Kemudian yang B ada proposal penelitian, di mana proposal penelitian ini biasa digunakan sebagai usulan penelitian, dan bahasa yang digunakan juga harus baku gitu. Seperti itu. Selanjutnya tujuan dari proposal. Nah, setiap pembuatan proposal itu pasti ada tujuannya dong. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, mendapatkan persetujuan baik untuk mengadakan acara maupun penelitian. Kemudian yang kedua, mendapatkan bantuan baik berupa dana maupun sarana ya. Jadi secara garis besar proposal memuat informasi penting mengenai prapelaksanaan kegiatan, target kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Informasi-informasi penting lainnya yang sering dibutuhkan dalam sebuah proposal adalah kepanitiaan, anggaran, dan agenda acara. Proposal yang baik adalah proposal yang dapat dijadikan sebagai acuan penuh dalam melaksanakan kegiatan. Proposal dapat dibuat secara individu ataupun berkelompok ya. Jadi seperti itu secara garis besar proposal itu adalah mengenai memuat
informasi penting mengenai prapelaksanaan suatu kegiatan ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam struktur atau sistematika proposal. Yang pertama yaitu nama kegiatan. Apa kegiatan yang mau kamu buat proposal? Dari sebuah proposal itu kegiatan apa? Kemudian yang kedua pengantar atau pendahuluan. Yang ketiga tujuan. Yang keempat bentuk atau jenis macam kegiatannya apa saja. Pelaksanaan atau waktunya, kemudian susunan panitia atau tim pelaksana, itu juga ada di dalam proposal. Kemudian peserta, selanjutnya ada rincian biaya atau dana, lanjut lagi ada harapan yang diinginkan, kemudian ada lampiran ya. Jadi nanti struktur-struktur sistematika pembuatan proposal itu harus mencakup dan meliputi seperti yang tadi sudah disebutkan dari nomor 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian berbeda dengan proposal kegiatan, proposal penelitian juga memuat di dalamnya itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, asumsi, juga ada hipotesis, juga ada metode dari penelitian, lalu ada lokasi dan sampel penelitian, kemudian ada jadwal penelitian, lalu ada biaya penelitian, juga ada daftar pustakanya gitu. Jadi kalau yang ini berbeda dengan proposal kegiatan tadi, kalau ini untuk proposal penelitian ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, sekarang di dalam sebuah proposal juga ada yang namanya kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan proposal itu adalah yang pertama, proposal disusun dengan struktur dan logika yang jelas. Jadi di dalamnya itu kita harus menggunakan kata-kata yang memang meyakinkan, jadi jelas gitu, seperti kata-kata harus, tentu, dan pasti, kata-kata yang mungkin yang memang bisa meyakinkan si pembaca gitu ya. Dan kita harus menghindari kata-kata yang ragu-ragu seperti mungkin, seyogyanya, atau kelihatannya, karena bagi pembaca kata-kata itu menunjukkan bahwa si pembuat proposal belum yakin dengan apa yang dia rencanakan, seperti itu. Jadi kalian harus menghindari kata-kata yang memang kelihatannya masih ragu-ragu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hasil kegiatan harus terstruktur. Maksudnya apa? Hasil kegiatan harus terstruktur ini. Jadi sebelum penyusun proposal, pembuat proposal harus melakukan survei tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksud agar angka-angka yang diajukan ke dalam proposal itu sudah bukan merupakan angka-angka perkiraan lagi. Jadi angka-angka yang nanti akan dicantumkan di dalam sebuah proposal itu sudah menjadi angka-angka pasti. Jadi bukan perkiraan kira-kira sekitar, kita butuh kira-kira sekitar 5 juta. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus sudah jelas nanti untuk pembangunan jalan, untuk biaya beli semen ini harus sudah ada. Jadi harus sudah jelas, tidak boleh perkiraan lagi ya. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu rumusan jenis kegiatan dengan jelas, kreatif, dan terperinci. Maksudnya apa? Jadi proposal kegiatan memuat perincian kegiatan secara terperinci. Maksudnya dari segi waktu, tempat itu harus sudah jelas, sudah dirincikan waktunya nanti akan terlaksana sampai jam berapa ke jam berapa, pembukaan jam berapa, sambutan jam keberapa sampai jam keberapa gitu ya. Jadi harus sudah ada, sudah jelas. Kemudian tempatnya di mana juga harus sudah jelas ya. Kemudian yang keempat ada perhitungan dana secara rasional, jangan mengada-ngada ya. Jadi maksudnya sudah jelas ya, kalau dana ini
kita dana yang ada diperinci sesuai dengan keadaan atau kebutuhan, tidak boleh mengada-ngada. Jadi ya sesuai kalian butuh untuk beli pasir 5 juta ya ditulis 5 juta, tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya merancang proposal karya ilmiah. Jadi proposal karya ilmiah itu adalah proposal karya ilmiah dirancang dan disusun saat hendak membuat karya ilmiah, baik berupa penelitian ilmiah maupun karya tulis. Ya, dalam menulis karya ilmiah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika hendak menulis karya ilmiah. Yaitu yang pertama, tentukan dulu jenis karya ilmiah yang hendak dibuat ya. Jadi kita tentukan dulu. Kemudian yang kedua, tulis terlebih dahulu bagian-bagian yang hendak dibahas. Kemudian yang ketiga, rancangan draft penulisan untuk mendapatkan gambaran apa saja yang akan kita bahas. Seperti itu. Kemudian yang keempat, telaah kegunaan proposalnya. Kemudian yang kelima, tentukan sasaran proposalnya untuk memudahkan penyampaiannya. Kemudian yang keenam, itu ada gunakan bahasa yang baku dalam penulisan proposal ilmiah. Yang ketujuh, lengkapi informasi-informasi yang belum ada di dalam proposal sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedelapan adalah revisi apabila masih ada yang belum tercatat di dalamnya. Jadi setelah selesai baru kita revisi, kita lihat lagi apa yang masih kurang, kemudian baru kita lengkapi ya. Ya, selanjutnya ada kerangka atau draft penulisan karya ilmiah secara umum. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu meliputi dari latar belakang, permasalahan, tujuan pembuatan karya ilmiah, manfaat penulisan karya ilmiah, dan hal-hal lain yang membuka jendela menuju permasalahan. Kemudian yang kedua ada permasalahan, yaitu meliputi masalah yang diuraikan dalam tema. Kemudian yang ketiga, uraian pembahasan memuat pembahasan permasalahan yang ditulis pada bagian permasalahan. Kemudian baik berupa permasalahan tunggal maupun sub-sub masalah. Ya, yang keempat adalah penutup, bagian akhir karya ilmiah yang berupa simpulan atau saran ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat contoh dari proposal kegiatan ya. Jadi, ini salah satu contoh dari proposal kegiatan pentas seni di SMA Negeri 10 Malang. Yang pertama itu bisa dilihat ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan kegiatan, isi proposalnya, kemudian tema kegiatan, macam-macam kegiatannya, apa saja nanti peserta kegiatan, peralatan yang dibutuhkan, waktu dan tempat kegiatan, tari tradisional dan acara-acaranya itu dijelaskan tertulis di dalam sebuah proposal kegiatan. Kemudian ada susunan acara, juga disertakan waktu-waktunya. Nah, di situ jelas disertakan di dalam proposal kegiatan ini. Susunan kepanitiaan juga dilaporkan di dalam proposal. Nah, ini yang paling pentingnya juga anggaran dana. Nah, anggaran dana ini juga harus disertakan di dalam laporan kegiatan proposal. Ya. Kemudian penutup. Nah, kurang lebihnya seperti ini contoh dari proposal kegiatan. Nanti kalian bisa cari sendiri di internet, di Google atau di mana browsing-browsing, itu banyak sekali contoh dari proposal kegiatan. Atau media elektronik atau yang cetaknya juga banyak contoh dari proposal kegiatan. Ya, oke. Sekian slide-nya tentang materi proposal dan terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian bisa kalian cerna dengan baik dan kalian baca-baca lagi di rumah, kalian pelajari lagi atau kalian lihat-lihat lagi, karena nanti salin dia ini akan Bumi bagikan ke kalian
untuk kalian simpan untuk bahan ajar kalian di rumah ya. Sekarang Bu Umi akan memberikan kalian tugas ya, seperti ini. Jawablah soal di bawah ini. Kalian kerjakan, lalu dijawab. Nanti jawabannya dikirim ke Bu Umi boleh via email. Nanti Bu Umi akan berikan email kepada kalian, atau WhatsApp juga boleh. Tapi yang jelas dikerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Umi berikan ini. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa belajar lagi di rumah dengan baik apa yang telah Bu Umi sampaikan. Dan bila masih ada yang salah-salah kata atau tipu atau salah penyampaian, mohon dimaafkan atas keterbatasan kita yang sedang belajar karena masa pandemi ini ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.